Hei kamu, iya kamu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Meow. Halo teman-teman yang masih hidup yang jauh di sana, kembali lagi bersama gue di podcast Isekai. Dan tamu misterius di episode kali ini merupakan tamu terhormat yang berperilaku ceria, ketawa sana sini. Tapi di balik itu semua tersimpan keganasan tak kenal ampun bagi sampah-sampah berterbaran di luar sana. Penasaran seperti apa sosok beliau? Ini dia, langsung saja kita panggil. Dengan hormat saya persilakan. Dia habis bayar banyak, kalau nggak saya sikat, saya nggak ampun. Anda punya mau naikin pajak atau menjebak saya bilang saya mau naikin pajak? Siapa yang nyuruh? Bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman permainannya males-malesan aja. Yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat dari bea cukai maupun orang departemen keuangan. Siapa direkturnya biar saya ganti? Kita langsung bahas yang lain aja, Pak. Hebat juga kamu, saya belum ngapa-ngapain, dia udah mutusin duluan. Nggak ngaku ya? Takut ya? Kenapa dia nggak ke saya? Nah, saya pengawas dan tentara, awas besok. Di sini Komisi 11, rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun. Kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Saya ingin kerja sampai buku sampai ini, sampai pemudanya kerja kalau bisa. Jadi mereka nggak selalu. Tapi nanti saya lihat, kalau nggak untung juga awas. Mereka kan orang-orang pintar. Mereka setiap Sabtu minggu main golf kali. Si Pak Hotman Paris ya, ke protes sama saya nih. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun, dia jadi rugi katanya. Emang itu tujuan saya. Aman, saya badannya gede, macam-macam gue tumbuk aja jatuh dia. Apa itu tadi? Apa yang Bapak lakukan? Hanya perkenalan singkat dari gue. Oi juga Pak, kaget gue Pak. Bapak memang super cepat dalam bergerak. Halo teman-teman, inilah dia tamu misterius kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita tanyakan kabar terlebih dahulu. Kabarnya gimana Pak? Sebenarnya hari ini gue ada capek, habis nyapu. Rajin amat Pak, nyapu sendiri. Di sekeliling gue terlalu kotor, kalau nggak gue sapu makin banyak nanti. Bapak walaupun capek tetap datang. Makasih banyak ya Pak atas kehadirannya. Udah nyempetin waktu untuk datang ke sini. Santai aja, gue datang ke sini karena penasaran juga. Seperti apa dunia lu ini, yang katanya gue dengar sangat taat atas aturan yang berlaku. Betul Pak, aturan di dunia saya ini Pak tidak sebanyak aturan di dunia Bapak. Tapi kami di sini sangat taat dengan aturan. Dan kami tidak berani melanggar Pak. Alasannya cuma satu Pak, kami takut. Aturan di dunia saya memang sedikit Pak, tapi hukumannya berat. Beda dengan aturan di dunia Bapak, banyak tapi... Gue suka cara lu nyinggung kami. Maaf Pak, saya nggak ada maksud mau nyinggung Bapak. Gak apa-apa, emang gitu kok kenyataannya. Gak usah terlalu formal juga sama gue, pakai lu gue aja. Aduh, nggak enak Pak. Di ruang rapat aja gue pakai gue lu, apalagi di sini kan. Beneran Pak, nggak apa-apa. Yang seperti itu nggak jadi masalah. Kalau jadi masalah, gue sikat. Waduh, bahaya juga nih. Semua masalah yang berhubungan dengan pekerjaan gue, yang berani bermain-main, gue sikat. Gue aman kan Pak, gue kan nggak ada hubungannya sama pekerjaan Bapak. Lu bukan target gue. Hati-hati juga nih gue, jangan sampai nyinggung perasaan Bapak. Masalah pribadi gue nggak peduli bos. Mau gue dihina, dijelek-jelekin, nggak apa-apa, nggak peduli gue. Selama nggak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dipersilakan pemimpin tertinggi kepada gue nggak peduli. Tapi jika berani bermain-main api, selama gue masih megang kendali, habis kalian. Siapapun Bapak sikat. Siapapun gue sikat, nggak ada kata ampun bagi mereka. Gimana kalau ternyata yang bermain api itu jabatannya lebih tinggi dari Bapak? Mau sikat juga? Gue sikat juga, nggak peduli. Emang ada jabatan lebih tinggi dibanding dengan pemimpin tertinggi. Gue hanya menerima arahan pemimpin. Yang lain gue nggak peduli. Gue nggak terikat geng manapun. Bapak nggak takut? Ngapain takut? Ya salah ya salah. Semua gue libas. Mau itu sampah kecil, sampah gede, semua gue angkut tanpa terkecuali. Gue dipilih memang untuk membersihkan sampah. Jangan main-main sama gue. Nggak capek Pak ngangkutnya sendiri? Gue angkutnya dikit-dikit, mulai dari yang kecil. Jadi capeknya nggak terlalu kerasa. Sampai yang gede belum gue sentuh. Gue masih mikir cara angkutnya gimana. Tapi pasti nantinya gue angkut. Kenapa nggak minta bantuan yang lain Pak? Biar cepat gitu. Sampah ngangkut sampah mana mungkin. Yang ada bersatu. Makin gede jadinya. Makin ribet pula ngangkutnya. Hati-hati aja Pak ngurus sampah. Baunya bisa jadi racun loh. Udah kebal gue, tenang aja. Bagus dong kalau gitu. Bersihkan Pak sampai sebersih-bersihnya. Emang itu tujuan gue.
Seperti yang kita tahu, Bapak adalah pengendali uang negara. Tentunya Bapak juga yang memastikan peningkatan ekonomi negara. Kalau boleh tahu nih Pak, selama Bapak menjabat, pertumbuhan ekonomi negara Bapak gimana? Apakah ada peningkatan atau malah menurun? Keadaan yang gue jalani saat ini memperbaiki ekonomi. Jadi belum ada peningkatan. Walaupun belum ada peningkatan, tapi setidaknya udah stabil. Memperbaiki berarti dulunya menurun dong Pak. Pengendali uang sebelum gue selalu mengalami kerugian. Rugi dan rugi. Entah apa yang dia lakukan, sehingga defisit terus-menerus. Hutang negara semakin menumpuk. Akhirnya siapa yang menderita? Siapa Pak? Rakyat dipajak sana-sini tapi nggak ada untung. Dan siapa lagi yang menderita? Siapa Pak? Gue menggantikan pengendali uang. Di saat keuangan negara mengalami defisit, akhirnya apa? Gue bekerja 2 kali lipat. Tapi nggak apa-apa, ini semua demi negara terus cinta gue. Terus siapa yang untung? Siapa Pak? Mereka. Mereka siapa Pak? Diam tandanya nggak mau ngasih tahu ya Pak. Baca komen aja nanti, penonton pasti tahu. Terus cara Bapak gimana biar keuangan negara naik lagi? Nggak ada yang dibilang naik lagi. Dari dulu udah kayak gini. Yang ada menciptakan. Itu tujuan gue. Terus cara Bapak gimana? Seperti gue bilang tadi, angkutin sampah dulu dari kecil sampai gede. Sampah yang kecil-kecil kayak gimana Pak? Seperti sampah plastik lah. Dan ternyata sampah plastik banyak sekali. Hampir di setiap wilayah sampah plastik itu ada. Sampai saat ini, sampah-sampah plastik belum sepenuhnya gue bereskan. Kapan beresnya itu? Kalau di setiap wilayah ada. Lama banget itu pasti. Lama nggak apa-apa, yang penting beres. Cara Bapak membersihkannya gimana Pak? Kalau hanya sekedar dibuang, sampahnya pasti masih ada. Gue kubur, atau enggak gue bakar. Biar nggak ada lagi berserakan di setiap wilayah. Kenapa nggak didaur ulang aja Pak? Biar bisa dipakai lagi. Sama aja itu, mengulangi hal yang sama. Ujung-ujungnya jadi sampah lagi kan? Enggak apa-apa kan Pak? Kalau bisa diperbaiki, kenapa enggak? Kita butuh sesuatu yang baru. Jangan karena sampahnya bagus, bahannya bahan terbaik, bentuknya sopan, kita pakai lagi. Kita butuh sesuatu yang baru, yang bahkan lebih baik. Paham. Terus sampah yang gedenya gimana Pak? Ngurusinnya gimana tuh Pak? Gue udah bilang juga tadi, gue masih mikirin caranya gimana ngatasinnya. Bakar juga aja Pak? Atau enggak dikubur? Sampah segede itu nggak bisa dibakar, apalagi dikubur. Pasti ada yang gali. Lah tolol, sampah digali. Sampah ini tidak seperti sampah plastik. Kalau dijual nggak terlalu menguntungkan. Sampah gede ini bagaikan harta karun bagi penggali. Kalau sampah gede ini hilang begitu saja, penggali dapat apa? Terus gimana tuh Pak? Sampah gedenya banyak lagi. Ada gue, tenang aja. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Setiap masalah pasti ada solusi. Kita tunggu aja tanggal mainnya. Bapak ini terlihat menjanjikan. Semoga aja dengan adanya Bapak ini, negara yang selama ini saya pantau ada kemajuan, nggak terhenti di jasa palsu. Jadi nggak sabar lihat negara Bapak sebersih apa nantinya. Seperti yang Anda bayangkan saat ini. Bapak walaupun umurnya udah nggak muda lagi, tapi Bapak sangat terkenal di kalangan generasi sekarang, generasi anak muda, atau generasi Z. Mungkin gue terlihat menjanjikan di mata mereka. Kalau semua rencana yang gue susun berjalan, sesuai jalannya, yang kena dampaknya nanti kan mereka. Kayaknya untuk generasi sekarang ada juga deh yang nggak suka Bapak. Maaf nih kalau salah, katanya Pak, banyak yang turun ke jalan protes dengan rencana Bapak. Amang kok itu aslinya mereka suka gue. Kapan lagi punya pejabat keren, gokil pinter kayak gue. Enggak Pak, kalau mereka suka Bapak, mereka nggak mungkin ngamuk, ujar kebencian di jalan. Yang jadi pertanyaan gue Pak, kok bisa? Masih ada yang nggak suka Bapak, padahal tujuan Bapak benar-benar pro kepada rakyat. Dan selama Bapak menjabat, rakyat Bapak katanya nggak keperas sana sini. Justru rakyat sedikit demi sedikit melihat hasil positif dari kinerja Bapak. Kamu kuliah nggak? Enggak Pak. Kok kamu lebih pintar dari mereka? Waduh, jangan ngomong gitu Pak. Entar gue lagi yang jadi sasarannya. Iya ya, lupakan aja omongan gue tadi. Baik, lanjut aja kita Pak. Kata orang-orang, kayak Bapak itu koboi banget. Dari cara ngomong, gerak-gerik. Emang arahan pemimpin seperti itu ya Pak? Kenapa nanya gitu? Nanya doang Pak. Lu menyebat gue, siapa yang nyuruh? Nggak ada Pak, sumpah. Ini pertanyaan pribadi saya Pak. Aduh, salah nanya gue. Beneran gak ada yang nyuruh nih? Nggak ada Pak. Saya cuma ngikutin kata otak. Aduh, salah nanya gue. Takut amat lu. Lu lihat dulu dengan siapa gue ngomong. Dari situ lu bisa lihat orang yang bermasalah. Kalau gue ngomongnya kurang sopan, berarti orang itu bermasalah. Perasaan cara Bapak ngomong ke mereka nggak ada yang sopan deh. Berarti semua bermasalah. Kok gue yang takut ya lihat ketawa. Lu mikirin apa? Gimana kalau Bapak pindah ke dunia ini aja? Ping kami pasti senang lihat Bapak di sini. Gila lo. Guna gue apa di dunia yang udah stabil ini? Gue ada untuk memperbaiki yang rusak. Kalau gue pindah ke dunia ini, apa guna gue? Ya juga ya Pak. Ya, semoga aja dunia Bapak sempat merasakan kejayaan sebelum perang ketiga dimulai. Itu target saya. Oke teman-teman, sampai di sini saja podcast kita hari ini bersama pahlawan tanpa klub. Seperti biasa, sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan kata-kata dari Cing. Oke Cing, kata-katanya. Jayakan dirimu sebelum tahun 2030. Paham?